sebagai orang biasa yang suka ngutang itu kan biasanya dipanggil tukang utang ya. Ini jangan-jangan ya kok saya kok sama ya. Mungkin awalnya tukang ya, lalu ini hobinya utang ya, tukang utang. Nah, oke. Nah, kalau dari sini Pak Mizan ini bagaimana pendapat Pak Mizan dari Lanskap tentang utang Indonesia yang menumpuk ini bahkan meroket ini Pak ya. Di samping cita-cita ekonomi yang meroket ini utang juga meroket. Silakan Pak Mizan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, ya hari Jumat ya, tanggal 5 November 2021 kita bisa bersama-sama berkumpul di dalam forum PKAD Insight yang ke-97 ya, Mas Hanif. Ya. Betul, Pak. Jadi kita sama-sama akan membicarakan sebuah tema besar yang tadi disebut trending di Twitter tentang sebuah julukan Bapak Perhutangan Indonesia. Kalau Bapak Perhutangan lebih pantas daripada perutangan. Perutangan nanti jadi ambigu, jadi bias. Nah, kalau kita lihat sebelum kita mengerucut siapa yang dimaksud dengan Bapak Perhutangan, tentu kita harus melihat ya, beberapa indikasi yang menjadi petunjuk untuk mengarahkan sebutan Bapak Perhutangan Indonesia itu. Jadi utang Indonesia per Agustus 2021 itu sudah tembus sampai 6.625 triliun rupiah. Ini uang ya. Nolnya berapa itu? Nah, itu kemudian pertambahan dalam 1 tahun ini 2021 ya, sampai Oktober ya, sampai Oktober 2021 itu ada penambahan nilai sebesar sekitar 550,6 triliun rupiah. Walaupun kita akui bahwa ya presiden-presiden sebelumnya, penguasa-penguasa sebelumnya di Indonesia juga berutang begitu. Ya. Karena itu tadi alasan untuk berutang tadi itu dalam rangka untuk ya memenuhi kebutuhan belanja negara terkait dengan pendidikan, kemudian pemulihan ekonomi, apalagi di masa pandemi itu. Di samping minimnya ya pemasukan negara dari pajak, minimnya pemasukan negara dari pajak, sehingga utang itu menjadi ya sumber kedua ya setelah pajak. Jadi pendapatan ekonomi di dalam negara demokrasi ya kapitalisme ini itu yang pertama adalah pajak, yang kedua adalah utang. Nah, di samping ya menjadi alasan pembangunan itu akan berjalan dengan baik, pembangunan infrastruktur itu ketika dibiayai juga dari utang karena minimnya pemasukan negara. Nah, ini tentu di rezim sebelum yang sekarang itu tentu juga terjadi utang. Akan tetapi memang ya 2 periode sekarang ini yang mendekati 2 periode sempurna ini kan sudah berjalan sekitar 2 tahun dari pemilu 2019 ya. Sekarang sudah 2021, maka tentu kita lihat penambahan jumlah utang itu begitu masif, begitu brutal gitu. Apalagi dengan alasan penanggulangan pandemi, penanggulangan kesehatan, krisis kesehatan ataupun ekonomi, kemudian ekonomi nasional. Nah, ini jadi satu hal yang miris ya. Kenapa? Karena
kok bisa sebuah negeri, sebuah bangsa yang disebut dengan Zamrud Khatulistiwa, kemudian dari segi kekayaan alam, sumber daya alam yang begitu melimpah, yang begitu besar, ini lantas hutangnya bertumpuk. Dan menurut catatan Bank Dunia, Indonesia itu berada di peringkat ke-7 negara penghutang terbesar. Ya, negara penghutang terbesar itu di peringkat ke-7. Nah, bukan berarti belum peringkat yang pertama aja kok, begitu. Bukan berarti begitu ya. Peringkat ke-7 aja sudah seperti ini, apalagi peringkat yang di atasnya. Nah, ini sangat miris karena kekayaan alam yang besar, ya, tambang emas, kemudian minyak bumi, dan kekayaan-kekayaan yang lain itu luar biasa. Tapi mengapa kemudian justru utang menumpuk, kesejahteraan rakyat juga sangat minim, ya, penanggulangan kesehatan di masa pandemi, lantas pemulihan ekonomi nasional juga terasa lambat, ya, karena itu tadi nggak ada uangnya, ya, uangnya banyak yang dikorupsi, ya, dengan alasan untuk penanggulangan pandemi sekitar 700 triliun rupiah dana COVID itu, ya, dana bantuan sosial itu termasuk itu dikorupsi bahkan oleh yang menangani, ya, yang menangani dana sosial, bantuan sosial itu, Menteri Sosial yang periode kemarin. Nah, ini jadi bukan alami, ya, bukan sesuatu yang alami lantas Indonesia itu wajar berutang, ya, bukan sesuatu yang alami. Nah, yang terakhir tentu, ya, wajar kalau individu berutang itu wajar. Tapi kalau menjadi tukang utang, maka individu itu tentu tidak akan bisa tidur, tidurnya gelisah, dia akan menghindar dari orang yang memberikan utang kepadanya biar nggak ditagih. Itu efek untuk individu. Nah, kalau negara yang berutang kemudian menjadi sebuah kebiasaan gaya hidup negeri itu, bangsa itu, maka efeknya besar, lebih besar daripada efek yang secara individual. Seluruh rakyat akan merasakan, akan menanggung. Terus kapan sejahteranya kalau seperti itu? Ini yang bisa pertama untuk saya sampaikan, Mas Ani. Iya, baik Pak Mizan. Oh, berarti ciri orang yang hutang itu nggak bisa tidur ya. Berarti Pak Mizan punya pengalaman ini. Ya, setiap orang pasti pernah berhutang ya. Iya, betul-betul. Nah, itu yang individu saja ya. Nah, ini yang apakah masyarakat Indonesia ini merasa bahwa individu dia itu kan, ini bukan utang antar perorangan ya. Kalau kita sering menyimak pemberitaan itu kan memang negeri ini, tadi Pak Mizan juga sudah menyatakan bahwa utangnya 6.000 triliun. Nah, apakah di negeri ini masyarakat itu menyadari atau bahkan cuek gitu loh ya, nggak merasa saya nggak merasa utang, makanya tidurnya enak-enak aja gitu loh. Bagaimana Pak melihat fenomena ini gitu? Ya, jadi kalau melihat dari dampaknya, ya, apakah kemudian masyarakat itu merasakan Indonesia punya utang yang banyak? Nah, tentu kita tidak menutup mata bahwa informasi jumlah utang Indonesia itu diketahui oleh masyarakat. Tentu masyarakat di sini adalah masyarakat yang pertama melek media, karena media media elektronik, media cetak, ataupun media sosial itu tentu membicarakan tentang utang Indonesia. Nah, salah satu yang kemudian menjadi indikator bahwa masyarakat itu mengetahui ya di media sosial itu. Kita bisa lihat itu.
ketika ada hal-hal yang nyeleneh di media sosial tentu menjadi bahan perbincangan. Dan salah satunya Twitter tadi, itu menunjukkan ketika Bapak Perhutanan Indonesia itu menjadi trending topik. Nah, ini menunjukkan jika masyarakat mengetahui itu, ya masyarakat mengetahui itu. Akan tetapi apakah mereka tidak bisa tidur, kan gitu? Atau dampak yang lain? Tentu karena tidak secara langsung kepada mereka yang berutang, kebutuhan mereka yang kemudian terkait dengan konteks negara atau bangsa, ya tentu mereka bisa tidur tetap. Ya. Akan tetapi mereka itu, ya kita bisa lihat bagaimana rasa putus asa di dalam menanggung beban hidup. Ketika mereka sudah bekerja mati-matian, banting tulang kan begitu, dengan penghasilan yang pas-pasan. Nah, sementara biaya-biaya pendidikan, biaya yang lain, listrik, biaya kehidupan itu mahal. Di samping itu banyaknya pajak yang dikenakan kepada mereka. Sekarang kita bisa lihat minyak goreng saja. Minyak goreng ini mengalami kenaikan harga yang luar biasa. Yang 2 liter biasanya harganya tidak sampai angka 30.000. Ya, hanya sekitar 24, 25.000. Ya, bukan hanya ya, tapi 24.000, 25.000. Sekarang menjadi 37.000 rupiah. Nah, artinya PPN kan meningkat, naik. Dan itu salah satu alasannya mengapa minyak goreng itu naik. Itu karena di negeri-negeri seperti Amerika Serikat, di wilayah benua Amerika sedang musim dingin. Sedang musim dingin sehingga banyak dipasok ke sana. Nah, apa kaitannya kemudian masyarakat Indonesia dengan musim dingin yang ada di negeri-negeri yang 4 musim? Apakah musim dingin itu hanya terjadi di tahun 2021? Kan begitu. Tentu tiap tahun itu ada musim dingin karena mereka adalah di negeri 4 musim. Atau pajak-pajak yang lain yang dikenakan kepada masyarakat, baik berupa pajak bumi dan bangunan, ya, dan yang lainnya, tentu itu akan semakin memberatkan beban hidup masyarakat, sehingga ya, ketika putus asa mencari pekerjaan, ketika nggak dapat pekerjaan, maka larinya adalah ya ada yang meningkatnya angka bunuh diri salah satunya karena faktor beban hidup yang besar. Atau kita tidak tahu kalau kemudian mereka untuk bangun rumah atau biaya pendidikan putra-putrinya itu harus berutang kepada bank-bank konvensional yang tentu itu malah menjadi jerat utang bagi mereka sehingga beban hidup tambah besar. Ketika nggak bisa melunasi, maka aset-aset yang dimiliki pribadi mereka pun ditarik. Ya, demikian Mas Amin.